teman-teman, jumpa lagi dengan channel Kelas Bimbel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai salah satu materi yang akan keluar pada tes masuk polisi, yaitu tes wawasan kebangsaan. Nah, tes wawasan kebangsaan kali ini kita akan membahas bab Pancasila. Nah, sebelumnya terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, nyalakan loncengnya, jangan lupa like dan komen video ini agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat. Oke, langsung saja ke soal pertama. Fungsi Pancasila di negara kita adalah sebagai A. Ideologi negara, B. Dasar negara, C. Sumber segala sumber hukum, D. Pegangan hidup, E. Semua jawaban A, B, C, dan D benar. Nah, jadi fungsi Pancasila itu, ini ya pembahasannya. Jadi fungsi Pancasila itu ada bermacam-macam. Yang pokoknya fungsinya itu sebagai dasar negara. Nah, kemudian selain sebagai dasar negara, fungsi lainnya itu dia juga sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, berarti ini yang B benar ya. Ya, dasar negara, kan sebagai dasar negara, sumber dari segala sumber hukum. Yang C berarti benar. Sebagai pandangan hidup nih, atau pegangan hidup. Nah, atau sebagai jati diri bangsa, berarti yang D juga benar. Sebagai cita-cita dan tujuan bangsa, kemudian sebagai ideologi negara, yang A berarti juga benar. Berarti jawabannya adalah E, karena A, B, C, dan D adalah benar semua. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Masyarakat Indonesia mempunyai cita-cita bersama yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Berbagai cara dilakukan agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Hal ini karena Pancasila berperan sebagai... Nah, kalau ini kata kuncinya itu dia ada di sini. Cita-cita. Dia kan dibilang masyarakat Indonesia mempunyai cita-cita bersama harus diwujudkan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, jadi jawabannya adalah D. Berarti dia berperan sebagai cita-cita bangsa. Jawabannya adalah D. Oke, lanjut lagi. Selaku ideologi, Pancasila bukan ideologi yang statis, beku, dan kaku, melainkan ideologi yang mampu mengembangkan pemikiran baru, segar, dan berkualitas sesuai dengan tuntutan zaman. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Pancasila merupakan ideologi yang... Nah, jadi ideologi itu ada dua ya teman-teman. Ada ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Bedanya apa? Kalau ideologi tertutup, dia itu dianggap sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Jadi kalau ideologi tertutup itu bersifat mutlak. Kalau misalnya dia ada aturan A, berarti dia harus A terus gitu. Sedangkan kalau ideologi terbuka, dia lebih fleksibel. Ideologi yang hanya berisi nilai atau prinsip dasar, sedangkan implementasinya dalam kehidupan masyarakat selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai yang berkembang di masyarakat. Jadi dia punya prinsip dasar, punya aturan dasar, tapi implementasinya itu dia selalu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat atau disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, berarti ini kan dia bilang berkualitas sesuai dengan tuntutan zaman. Berarti Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Jawabannya adalah B. Nah, oke, lanjut lagi. Sebagai ideologi yang digunakan di Indonesia, Pancasila dikenal sebagai ideologi terbuka. Yang tadi ya, maksudnya adalah, tadi kan kalau dia ada kata-kata ideologi terbuka, ciri-cirinya dia sesuai dengan perkembangan zaman atau fleksibel kan. Berarti jawabannya adalah yang B. Pancasila harus membuka diri terhadap perkembangan zaman. Jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut. Berdasarkan prinsip demokrasi Pancasila, Indonesia adalah negara
Gampang banget ya, namanya kan dia demokrasi, berarti dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berarti teori kedaulatannya kedaulatan rakyat. Jawabannya adalah D. Nah, lanjut. Lambang Garuda Pancasila ditetapkan sebagai lambang negara berdasarkan ini nih pembahasannya. Jadi, lambang negara RI Garuda Pancasila itu ditetapkan sebagai lambang negara dalam Peraturan Pemerintah nomor 66. Kita lihat ya, dia nomor 66 semua. 6 semua. Tahun 1951. Oke, 1951 semua ya. Nah, tanggalnya 17 Oktober 1951. Kita lihat yang A 17 Agustus berarti salah, September salah, Oktober. Jawabannya berarti adalah yang C. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 1951 tanggal 17 Oktober 1951. Lanjut lagi, masih seputar lambang negara ya. Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Penjelasan tersebut tertulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, yaitu pasal Oke. Jadi lambang negara itu ada di pasal berapa? Pembahasannya ini. Jadi pasal 35 itu tentang bendera negara Indonesia, yaitu bendera merah putih. Ini bisa diingat-ingat ya. Kalau pasal 36 itu tentang bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia. Nah, baru 36A tentang lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Berarti ini jawabannya adalah yang 36A. Jawabannya adalah yang C. Kalau 36B ini tentang lagu kebangsaan ya, Indonesia Raya. Lanjut, sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan, kita ingat-ingat lagi ya, nih lambang negara, yaitu Pancasila. Dia ada 5 gambar nih. Jadi kalau yang sila pertama ini nggak boleh tidak tahu ya. Jadi kalau sila pertama itu bintang, ini dia ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua dia rantai baja, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga pohon beringin. Sila keempat kepala banteng. Sila kelima padi dan kapas. Kita lihat padi dan kapas, padinya dia berwarna kuning emas. Oke, berarti ini ya, kuning emas, C kuning emas, D kuning emas. Kemudian kapasnya dia berwarna apa nih? Berwarna hijau. Nah, berarti jawabannya adalah yang B. Padi berwarna kuning emas dan kapas berwarna hijau putih. Lanjut, pada leher Garuda tergantung dengan rantai sebuah perisai berupa jantung, di mana di tengah perisai terdapat garis tebal. Melambangkan apakah garis tebal tersebut? Nih. Nah, tadi kan seputar lambang-lambang yang ada di perisainya. Ada yang bintang, ada yang pohon beringin tadi kan. Nah, sekarang tentang yang lainnya. Ini penjelasannya ya. Jadi perisai ini yang ada di dada burung Garuda ini melambangkan pertahanan bangsa Indonesia. Kalau warna ini merah, dan ini kan kita lihat ya, dia kan warnanya merah sama putih. Warna merah dan putih ini dia menggambarkan bendera Indonesia, yaitu warnanya merah sama putih. Nah, sedangkan garis hitam yang ada pada perisai ini, garis hitamnya ini kan hitam ya, yang di tengah hitam, kemudian garisnya hitam, itu menggambarkan artinya nih. Artinya kalau wilayah kedaulatan RI itu dilalui garis katulis Tiwa, berarti garis tebal hitam itu menggambarkan Indonesia dilalui garis katulis Tiwa. Gitu. Ini bisa diingat-ingat ya. Lanjut.
Pertahanan bangsa dilambangkan dalam lambang negara Garuda Pancasila dalam bentuk. Nah, oke, ini soal yang tadi ya. Pembahasannya sama. Kalau pertahanan tadi jawabannya adalah yang perisai di tengah burung Garuda gitu. Kalau yang garis hitam tebal horizontal dalam perisai tadi kan untuk menandakan bahwa Indonesia dilalui garis khatulistiwa gitu. Kalau pertahanan bangsa tadi jawabannya adalah yang perisai di tengah burung Garuda. Lanjut, jumlah sayap pada simbol Garuda Pancasila adalah, nah, kalau tadi tentang warna dan tentang perisai, sekarang tentang jumlah sayap. Nih ya pembahasannya. Jadi, jumlah sayap bulu-bulunya itu, jumlah bulu-bulunya itu, kalau di sayap itu dia jawabannya adalah 17 buah. Berarti jumlah sayap pada simbol Garuda jawabannya adalah 17 buah yang A gitu. Nah, kalau ekor ini dia jumlahnya 8. Di bawah perisai ini jumlahnya 19 dan di leher jumlahnya adalah 45. Ini menandakan bahwa tanggal kemerdekaan RI yaitu tanggal 17 bulan 8 tahun 1945 gitu. Jangan lupa hafalkan letaknya. Kalau 17 itu di sayap gitu. Oke, lanjut. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum dalam, nah ini jawabannya adalah yang C, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Pasti kalian yang sering upacara bendera tidak asing karena pembukaan ini selalu diucapkan pada saat upacara. Nih, Pancasilanya itu ada di kalimat yang terakhir. Di bagian nih, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Lanjut. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia melewati proses yang panjang hingga akhirnya sampai pada perumusan final, yaitu pengesahan konstitusional. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada tanggal, nah ini kalian jangan sampai terkecoh pembahasannya. Jadi 1 Juni 1945 itu Insinyur Soekarno mengusulkan istilah Pancasila pada sidang BPU PKI. Nah, sedangkan untuk pengesahannya, ini kan yang ditanya pengesahan. Pengesahan UUD 1945, di mana di dalam pembukaannya itu ada Pancasila, di sidang PPKI itu pengesahannya pada tanggal 18 Agustus 1945 gitu. Jadi, karena yang ditanyakan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara, berarti jawabannya adalah yang 18 Agustus 1945. Jawabannya adalah D, bukan yang 1 Juni, karena 1 Juni ini baru mengusulkan istilah Pancasila. Tapi hari kesaktian Pancasila itu ditetapkan tanggal 1 Juni. Tapi untuk pengesahannya itu tanggal 18 Agustus 1945. Nah, lanjut lagi. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki nilai-nilai fleksibel yang meliputi. Nah, jadi kan tadi ideologi ada dua, tertutup sama terbuka. Nah, yang Pancasila ini kan dia ideologinya terbuka. Nah, ideologi terbuka ini punya beberapa nilai. Ada 3 nilai nih. Nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar itu disebut juga atau dimensi idealita, nilai instrumental, dimensi normatif atau fleksibilitas, dan nilai praksis itu disebut juga dimensi realita. Nah, kita jawab dulu ya soalnya, berarti kan ada nilai dasar. Nilai dasar berarti ini yang B ya, ada nilai dasar. Kemudian nilai instrumental. Nah, nilai dasar, nilai instrumen.
Berarti yang B ini kan dia nilai dasar, nilai cara, salah ya. Yang C nilai dasar, nilai instrumen, benar. Nah, dan nilai praksis. Nah, berarti jawaban yang benar adalah yang C, nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praksis. Kan? Jadi nilai dasar itu apa? Jadi nilai dasar itu dia dasarnya, Pancasilanya itu. Pokok Pancasila ada ketuhanan, kemanusiaan itu. Nah, instrumental ini pelaksanaan dari nilai-nilai dasar. Udah ada dasarnya Pancasila, instrumental itu dituangkan dalam bentuk aturan-aturan, norma-norma, gitu, norma hukum, norma agama, gitu. Sedangkan nilai praktis atau dimensi realita ini dia realisasinya di masyarakat, di mana yang terjadi di masyarakat tuh apa gitu. Itu nilai praksis. Jadi dia sifatnya nih, dia berarti bersifat nyata. Oke, lanjut ya. Penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar ideologi Pancasila disebut dengan nilai. Nah, tadi ya. Jadi kan yang pertama nilai dasar. Nah, setelah nilai dasar itu, dia kan implementasinya yang kedua adalah nilai, jawabannya adalah yang E, instrumental. Kan ada 3, nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar tuh dia yang pokoknya, Pancasilanya, dan penjabarannya, nih kan dia yang ditanyakan penjabaran. Jadi penjabarannya itu nilai instrumental yang berupa norma, tadi norma hukum, norma agama, gitu. Nah, oke, lanjut ke soal yang terakhir. Dimensi fleksibilitas merupakan salah satu aspek terkait dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka maksudnya apa? Maksudnya adalah, ingat tadi kalau dia ada ideologi terbuka, berarti maksudnya adalah dia fleksibel terhadap perkembangan zaman atau menyesuaikan diri. Berarti jawabannya adalah yang C, mencerminkan kemampuan sebuah ideologi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada di masyarakat, karena dia bersifat fleksibel, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, menyesuaikan diri dengan perkembangan. Jawabannya adalah yang C. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Semangat untuk yang sebentar lagi akan tes masuk polisi. Semoga dapat lolos semua. Terima kasih.